Kabar mengenai kenaikan harga BBM sangat membuat kita semua terkejut, hingga menuai demonstrasi di berbagai daerah. Dari elemen mahasiswa hingga buruh berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Kalau gua lihat, penyebab dari kenaikan ini adalah akibat dari harga minyak dunia yang naik, serta persoalan pengurangan subsidi. Tapi teman-teman, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan subsidi? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep subsidi selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Subsidi. Jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, subsidi artinya adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Biasanya sih bantuan itu dari pihak pemerintah. Nah, kalau kita lihat pendapat ahli nih, Milton H. Spencer dan Orlemi Amos Jr. dalam bukunya Contemporary Economics mengartikan subsidi sebagai pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu apa? Secara ekonomi sih, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran output. Kemudian, kalau kita lihat pada bidang perdagangan internasional, subsidi itu diartikan dengan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan, industri, eksportir untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang. Dari situ, kita tahu bahwa subsidi itu nggak cuma satu. Ada subsidi dalam bentuk uang, dan subsidi dalam bentuk barang. Kalau kita lebih rincikan, maka subsidi memiliki berbagai bentuk, diantaranya penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas utang. Hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal seperti misalnya keringanan pajak. Penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum atau pembelian barang. Pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Selain bentuk-bentuk tersebut, kita pasti juga sering dengan bentuk subsidi langsung dan subsidi tidak langsung kan? Maka mari kita bahas. Subsidi langsung. Subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran berupa dana aktual kepada individu, kelompok, atau industri tertentu. Subsidi langsung ini bisa memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mereka bisa merasakan manfaat subsidi secara langsung. Namun, juga bisa memberikan manfaat yang tidak langsung kepada bidang lainnya. Contohnya, lapangan pekerjaan. Contoh subsidi langsung, pemberian uang tunai kepada pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Dari bantuan tersebut, mereka merekrut lebih banyak pegawai untuk menghasilkan barang yang lebih banyak lagi dari biasanya. Selanjutnya, subsidi tidak langsung. Subsidi tidak langsung adalah subsidi yang tidak memiliki nilai moneter yang telah ditentukan sehingga tidak melibatkan pengeluaran aktual. Kebijakan subsidi tidak langsung mencakup beberapa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi bisa membeli barang tersebut dengan harga di bawah harga pasar. Kebijakan subsidi tidak langsung biasanya digunakan untuk bidang industri seperti energi dan pangan. Contohnya, pemerintah memberikan potongan harga untuk bahan bakar minyak. Setelah tahu arti dan bentuk dari subsidi tadi, maka kita bisa tahu apa aja sih manfaat dan fungsi dari subsidi. Nah, manfaat dan fungsi dari kebijakan subsidi adalah subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasaran. Dengan subsidi, penurunan harga masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berangsur-angsur mengalami peningkatan kualitas ekonomi. Menjaga daya beli masyarakat. Subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. Memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri.
membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis. Kesimpulan, jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan uang atau komoditas pada suatu yayasan, perkumpulan, atau masyarakat yang biasanya diberikan oleh pihak pemerintah. Tujuan subsidi adalah untuk menurunkan harga atau meningkatkan pengeluaran. Subsidi diberikan pada masyarakat atau badan usaha dalam rangka untuk menghindari kebangkrutan dan untuk menjaga setiap kebutuhannya tetap terpenuhi. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu membuat pengelolaan keuangan dan arus kas sebaik mungkin untuk menghindari kebangkrutan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya, Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.